Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang Gibberella disease virus atau GDV. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Tia Fitri, saya Rega Wahyu, saya Rizky Adi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit Gibberella. Penyakit Gibberella atau Gibberella disease virus atau biasa disebut dengan GDV pertama kali muncul di daerah Sangkaragung, Bali, Indonesia pada bulan Desember tahun 1964. Nama Gibberella ini berasal dari nama desa yang pertama kali mengalami infeksi. Hal ini disampaikan oleh Adi Winata pada tahun 1967. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi akut lentivirus yang merupakan anggota famili Retroviridae, dan virus Gibberella merupakan virus RNA dengan utas tunggal dan bersifat patogen tetapi hanya pada sapi Bali. Gejala umum ternak yang terserang penyakit Gibberella adalah 1. Demam tinggi, 2. Membesarnya kelenjar getah bening, 3. Jumlah limfosit rendah, yang keempat keringat darah, dan yang terakhir adalah mukus yang berlebih pada mulut dan hidung. Kematian ternak akibat GDV ini terjadi pada 1 atau 2 minggu setelah mengalami infeksi. Virus penyakit Gibberella atau GDV tidak khas seperti lentivirus umum pada umumnya, yaitu bersifat menyebabkan penyakit kronis dengan masa inkubasi yang panjang. Walaupun bersifat akut dengan masa inkubasi yang pendek, ada beberapa hal yang mendahului. Pertama, pada kasus akut sering melibatkan perubahan limfoproliferatif sebagaimana halnya penyakit lentivirus yang bersifat limfotropik seperti pada penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kedua, penyakit mirip dengan infeksi simian immunodeficiency virus pada monyet berekor babi, yaitu periode inkubasi pendek dan terjadi limfopenia berat diikuti dengan limfoproliferatif. Ini saya akan menjelaskan sifat-sifat biologi dari virus Gibberella. Yang pertama yaitu masa inkubasi pendek sekitar 5-7 hari dan hanya menyerang sapi Bali. Yang kedua, tahan terhadap antibiotika. Yang ketiga, sulit tumbuh dalam kultur jaringan dan tidak tahan terhadap ether. Yang keempat, sulit tumbuh pada hewan percobaan kecil dan tidak bisa membunuh mencit. Yang kelima, mempunyai enzim reverse transkriptase. Dan yang terakhir, mempunyai berbagai jenis protein mulai dari P100, P45, P33, P16, dan protein mayor P26 yang bereaksi silang dengan antigen dan antivirus HIV atau bovine immunodeficiency virus menurut Wilcox 1997. Selain itu, virus Gibberella juga menyebabkan imunodeficiency temporer yang ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh selama 2-4 bulan, menurunnya respons sel terhadap patogen, menurunnya rasio sel CD4 atau CD8, menghilangkan sel-sel pembentuk antibodi, kebengkakan limpa, dan kematian akibat infeksi sekunder. Virus Gibberella ini dapat tinggal dalam darah dan jaringan tubuh penderita dalam waktu yang cukup lama, menurut Berata 2015. Pengendalian dan penanggulangan penyakit Gibberella diprioritaskan pada sapi Bali untuk bibit. Strategi utama yang dilakukan adalah dengan vaksinasi dan pengawasan lalu lintas. Yang pertama yaitu mengenai vaksin penyakit Gibberella. Vaksin penyakit Gibberella yang tersedia saat ini adalah vaksin mati atau whole inactivated vaccine yang dibuat dari limpa yang diemulsikan dengan adjuvan. Virus diambil dari limpa hewan terinfeksi dan dibuat larutan dengan konsentrasi tertentu, kemudian diinaktifkan dengan Triton X100 dan diemulsikan dengan adjuvan. Karena merupakan vaksin mati, maka booster sangat diperlukan untuk meningkatkan kadar kekebalan tubuh dalam darah sekaligus merangsang sel memori sistem pertahanan tubuh. Vaksinasi harus dilakukan 2 kali dengan interval 1 bulan pasca vaksinasi pertama. Karena dalam pembuatan vaksin jenis ini memerlukan sapi Bali sehat sebagai donor, maka produksi vaksin ini masih sangat terbatas. Selain itu, keamanan vaksin tidak terjamin karena kemungkinan untuk ikutnya infeksi lain yang masih bisa terjadi. Untuk mengatasi kesulitan itu, maka telah dikembangkan jenis vaksin Gibberella lain seperti rekombinan vaksin yang lebih aman dan bisa diproduksi dalam jumlah besar. Vaksin ini telah berhasil dikembangkan untuk skala laboratorium, namun skala yang lebih besar masih terkendala. Yang kedua yaitu pelaksanaan vaksinasi. Sapi Bali yang berasal dari daerah bebas dari penyakit Gibberella yang akan didistribusikan ke daerah endemis harus divaksin 2 kali, yaitu pada 3 hari sebelum diberangkatkan dan 3-4 minggu sesudah vaksinasi pertama. Dan vaksinasi kedua ini dilakukan di daerah tujuan. Vaksinasi selanjutnya mengikuti program vaksinasi di daerah endemis. Demikian pula sapi Bali yang akan dilalu lintaskan dari daerah endemis ke daerah endemis harus dilaksanakan vaksinasi.
Sedangkan dari daerah endemis ke daerah bebas dilarang dilalu lintaskan. Di daerah endemis, pengendalian dilakukan dengan vaksinasi secara rutin 3 tahun berturut-turut pada sapi yang sama. Setiap tahun dilaksanakan 2 kali vaksinasi dengan interval 1 bulan. Yang ketiga, yaitu pengawasan lalu lintas. Pemasukan sapi Bali hanya dari daerah bebas penyakit jemberana yang dilampiri sertifikat kesehatan hewan berdasarkan hasil uji laboratorium terakreditasi. Kemudian dilanjutkan uji laboratorium di daerah penerima dengan uji ELISA. Jika hasilnya positif, maka akan dilanjutkan dengan uji PCR. Sapi Bali dari daerah endemis yang akan dilalu lintaskan harus dilaksanakan vaksinasi jemberana terlebih dahulu. Ternak sapi Bali harus disertai dengan dokumentasi kesehatan hewan yang ditandatangani oleh kedokteran hewan berwenang di daerah asal. Dan dilarang melalu lintaskan hewan dari daerah endemis ke daerah bebas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengobatan GDV. Belum ada obat yang langsung bisa membunuh virus jemberana ini, karena penyebabnya adalah virus, maka antibiotik tidak akan mempan terhadap virus ini. Penggunaan antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit sekunder yang diakibatkan oleh virus ini. Maksudnya adalah untuk mengobati penyakit sekunder virus ini dapat menurunkan daya tahan tubuh sapi Bali. Sehingga kalau daya tahan tubuhnya melemah, maka jenis infeksi lain akan lebih mudah menyerang, terutama oleh infeksi bakteri. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyakit jemberana atau Jemberana Disease Virus atau JDV merupakan penyakit asli Indonesia yang pertama kali muncul di Sangkar Agung, tepatnya di Desa Jemberana. For your information, virus ini hanya menyerang sapi Bali. Pengendalian dan penanggulangan penyakit jemberana ini diprioritaskan pada sapi Bali yang masih bibit atau pedet. Strategi utama yang harus dilakukan adalah dengan vaksinasi dan pengawasan lalu lintas. Mungkin hanya itu saja sedikit informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Jemberana Disease Virus atau JDV. Bila ada kesalahan kata maupun informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Terima Terima kasih.